Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema meraih berkah dan rahmat Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi hari ini temanya adalah meraih berkah dan rahmat Allah. Hadirin, kita punya suatu salam yang kandungan maknanya sangat sempurna dan sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak ada salam yang setara dengan salam punyanya orang Islam. Tentu saja semuanya sudah hafal ya. Salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking biasanya kita dengan salam itu, kadang-kadang kita nggak coba memahami sebetulnya maknanya apa gitu. Jadi oleh karena itu hari ini kita akan mendalami makna dari kandungan dari salam itu, yang di dalamnya terdapat doa untuk keberkahan, doa untuk diberikan rahmat. Jadi kita fokus di berkah dan rahmat. Jadi ketika salam ini ada tadi surat An-Nisa ayat 86. Baik, saya baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyyitum, wa idza huyyitum, ketika kalian diberi salam. Huyyi kan pasif tadi ya. Kalau hayya memberi salam, kalau huyyi diberi salam. Wa idza huyyitum, ketika kalian ya, tum itu kalian ya, antum huyyitum, ketika kalian diberi salam, bitahiyyatin, dengan suatu salam penghormatan, bitahiyat dengan suatu tahiyat, dengan satu salam penghormatan, fahayyu, maka berilah salam oleh kalian, fahayyu, kalau menyuruh satu orang fahayyi. Ya, saya nyuruh ke Mas Mustafa, hayyi, berilah salam, berilah salam hormat, fahayyi. Dan kalau menurut semua, hayyu, maka berilah salam oleh kalian, bi ahsana, dengan yang lebih baik. Ahsana itu lebih baik. Bi ahsana minha, daripada salam itu. Minha berarti tahiyatan itu perempuan apa laki-laki? Perempuan, makanya minha.
au rudduha, atau ruddu itu sebetulnya asalnya dari rodda ya ruddu, terus rodda artinya membalas, menjawab, tapi dia juga bermakna memantul. Maka ketika rudun itu kata bendanya, balasan. Rodda membalas, ya ruddu membalas, ya bentuk past tense, bentuk future present, ya ruddu, kemudian menjadi kata bendanya namanya isim masdar ruddun, kemudian digandeng dengan rudduha atau yang rudduha itu sebenarnya membalas setara dengan salam itu. Karena artinya ruddu itu memantul. Kalau memantul kan cuma sekedar serupa ya. Termin itu kan memantul. Jadi ruddu itu mengandung makna memantul, jadi membalas setara saja gitu. Saya ulangi, ketika kalian diberi salam dengan suatu salam penghormatan, maka berilah salam oleh kalian dengan yang lebih baik daripadanya atau membalas semisalnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, hasiban itu menghisab atau memperhitungkan. Jadi hadirin, ini perintah kalau kita diberi salam itu paling tidak membalas yang setara atau lebih baik. Makanya ada hadis ini ada hadis dari Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dulunya kami para sahabat radhiyallahu anhum, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami, maka kami menjawab, wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi kalau Nabi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ada salam yang lebih baik, jawabannya adalah apa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau itu sudah nggak ada lagi. Maksudnya sudah pol yang paling panjang. Jadi kalau orang misalnya salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Artinya dan ampunan, wa maghfiratuh. Kalau orang kasih salam assalamualaikum, berarti jawabannya waalaikumsalam warahmatullah, minimal atau waalaikumsalam juga setara, tapi lebih baik karena disarankan fahayu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat isi dari salam itu ya. Ini soalnya sudah sesuatu yang sudah terbiasa sehingga kita kadang-kadang lupa ini maknanya apa gitu. Padahal itu sebuah doa yang sangat bagus. Orang Islam saling mendoakan. Yang pertama apa? Assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Artinya keselamatan apa? Ini menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Assalamu mengandung makna perlindungan dan penjagaan dari Allah. Jadi ketika kita bilang assalamualaikum, maknanya adalah semoga kamu dilindungi dan dijaga oleh Allah. Betapa indahnya itu ya, kalau kita mau doakan setiap orang begitu. Kemudian warahmatullah dan semoga rahmat Allah. Tadi alaikum sudah di depan, jadi assalamualaikum warahmatullah,
Sebetulnya kalau mau diteruskan Assalamualaikum warahmatullahi alaikum sebetulnya, tapi gak cukup sekali aja alaikumnya. Nah, berikutnya rahmat alaikum sebetulnya begitu memaknainya. Semoga rahmat juga atas kalian. Apa makna rahmat? Rahmat dalam kamus itu maknanya adalah kasih sayang. Ya, pertama rahmat adalah maknanya kasih sayang, juga bermakna simpati, juga bermakna keramahan. Ini makna kamus ya. Kemudian seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah mengartikan rahmat berarti kasih sayang, yakni sebuah sifat yang memiliki konsekuensi adanya suatu kehendak untuk berbuat baik kepada yang dikasihi. Jadi maknanya kalau kita disayang, maka kita akan diberikan kebaikan oleh yang menyayangi kita. Jadi kalau kita berdoa Assalamualaikum warahmatullah, pertama semoga engkau dilindungi dan dijaga oleh Allah, kemudian engkau diberikan kebaikan oleh Allah, disayang oleh Allah. Jadi kesimpulannya hadirin, orang yang mendapat rahmat Allah akan dikasihi oleh Allah dan diberikan berbagai kebaikan dan karunia. Jadi kalau kita mendoakan orang supaya diberikan rahmat, maksudnya adalah supaya dia disayang oleh Allah dan diberikan kebaikan dan karunia. Kemudian bagaimana manusia kalau tanpa rahmat? Coba kita baca surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Apa yang dimaksud langkah syaitan? Ya semua perbuatan maksiat. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, maka dan barang siapa mengikuti jalan langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya dia syaitan ya'muru, memerintahkan bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji ini biasanya dicontohkannya adalah contohnya adalah zina, keji, mungkar, menjijikkan. Yang keji itu perbuatan yang menjijikkan, fahsya, dosa yang menjijikkan. Contohnya zina, fahsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullah, dan sekiranya tidak ada karunia Allah alaikum, atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya. Jadi kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, mazaka, tidaklah bersih minkum, di antara kalian, min ahadin, seorang pun, abadan, selamanya. Jadi maksudnya bersih itu apa? Ini dikaitkan dengan yang awal tadi. Kalau orang mengikuti langkah-langkah setan akan disuruh berbuat fahsya dan mungkar. Jadi maksudnya kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah, maka kalian tidak akan bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Walakin Allah, dan sesungguhnya Allah, yuzakki, Allah membersihkan dari keji dan mungkar, mayyasha, orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mengetahui, maha mendengar, alimun, yang maha mengetahui. Jadi walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah, maka kita tidak bisa menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita bisa meninggalkan keji dan mungkar karena karunia dan rahmat Allah. Jadi jangan
mentang-mentang kita bisa beribadah. Itu semuanya karena rahmat Allah. Anda bisa meninggalkan maksiat. Jangan terlalu bangga dengan kita mampu beramal, karena semua rahmat Allah. Dan yang memasukkan kita ke surga itu apa? Rahmat Allah, bukan amal kita. Ada orang yang berbangga karena amalnya itu malah dimasukkan ke neraka. Ada kisah riwayat begitu. Oke, saya bacakan satu hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yang bunyinya, la yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Hadisnya begitu. Qalu, maka berkata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, dan demikian juga engkau ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, wala ana, dan tidak pula saya. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadli wa rahmati. Tidak juga aku kecuali Allah meliputiku dengan keutamaan serta rahmatnya, dengan karunia, fadlin wa rahmah. Jadi karunia dan rahmat. Jadi Rasul saja itu masuk surga karena karunia dan rahmat Allah. Kapan rahmat Allah datang? Ini ada ininya, ada suratnya dari surat Ali Imran. Coba dibuka. Rahmat Allah itu akan datang kalau kita taat. Wa ati'ullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, wa rasulah, dan kepada Rasul, la'allakum, agar kalian turhamun, diberi rahmat. Jadi rahmat itu tidak cuma bisa diharapkan, didoakan. Cukup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, atau ya Allah rahmatilah aku. Tapi dia akan datang otomatis kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kunci pembuka dari rahmat itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci utama ya. Karena ada yang lain, misalnya rahmat itu juga akan datang pada orang yang suka mengkaji Al-Quran di dalam suatu majelis bersama-sama. Ini ada hadisnya begini, riwayat Muslim ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah Allah sedang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan dan mereka diliputi rahmat Allah, serta para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka kepada para malaikat yang ada di dekatnya. Jadi yang tadi kuncinya adalah taat, kemudian beberapa hal yang bisa mengundang rahmat Allah. Salah satunya adalah bersama-sama dalam satu majlis mengkaji Al-Quran. Terus istighfar itu juga mengundang rahmat Allah. Dalam surat An-Naml ayat 46, saya baca, Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia berkata, wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Walaula tastaghfiruna, sekiranya kamu meminta ampun kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Istighfar itu mengundang rahmat. Sekarang tentang berkah. Jadi rahmat tadi artinya kasih sayang. Kasih sayang itu nanti kaitannya dengan mendapatkan kebaikan dan karunia. Sekarang keberkahan. Keberkahan itu apa? Ya menurut
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berkah adalah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan berkelanjutan. Ibnul Qayyim menekankan bahwa berkah tidak selalu berbentuk kekayaan atau kesuksesan materi, tetapi bisa berupa hati yang tenang, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima oleh Allah. Jadi kebaikan yang ada pada sesuatu yang kita terima dari Allah yang terus bertambah kebaikannya. Jadi kalau berkahnya waktu, ya kalau waktu kita diisi dengan amal-amal kebaikan. Kalau waktu kita habis gak jelas, bahasa Sundanya teparugu, ya berarti kurang berkah. Teparugu, ya kurang berkah waktu kita. Ilmu berkah kalau diamalkan. Jadi kalau cuma ilmu doang, belajar gak pernah ngamalin, ya kurang berkah. Harta berkah ketika dia melahirkan sikap qanaah dan syukur. Kalau semakin harta banyak, semakin sombong dan semakin merasa kurang, maka dia tidak berkah. Kemudian anak berkah ketika mereka menjadi orang yang soleh, soleha, berbakti pada orang tua. Jadi kalau istri yang berkah adalah ketika soleha, taat sama suami, bisa mendidik anak dengan baik, ya. Jadi karena berkah dalam kamus maknanya beberapa makna, ya. Al-barakatu bimakna an-ni'mah, kenikmatan, nikmat. Kedua, berkah bermakna kemakmuran, kebaikan. Berkah juga dimaknai as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi keberkahan itu ketika kita mendapat kenikmatan, kemudian dalam kenikmatan itu ada kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kalau nikmat yang diberikan Allah itu bukan menjadi kebaikan dan kebahagiaan, berarti kurang berkah. Karena kunci dari keberkahan dalam surat Al-A'raf ayat 96, saya baca saja, ya, ini sudah jam 6 kurang 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Walau, dan sekiranya, ini lau itu sebuah pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena sudah terjadi. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya suatu penduduk negeri amanu, mereka beriman, lafat wattaqau, dan bertakwa, lafatahna, pasti sungguh kami akan bukakan alaihim, atas mereka, barokatin. Barokatin ini menggunakan isim kata benda jamak. Barokatin pakai tak. Kalau barokatun pakai barokat pakai tak marbutoh, itu satu, berkah. Tapi kalau barokatin itu berkah. Minas sama'i, dari langit, al ardi, dan bumi. Jadi kuncinya dari keberkahan, ya, iman dan takwa, gitu kan. Nah, takwa itu apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi antara berkah dan rahmat sebetulnya kuncinya ya sama gitu. Kalau tadi kan rahmat kuncinya apa tadi? Taat pada Allah dan Rasulnya. Sekarang berkah, hidup berkah, kuncinya apa di sini? Iman dan takwa. Takwa artinya menjalankan perintah, jauhi larangan. Itu sama dengan taat juga. Jadi ke situ-situ juga, Pak. Jadi orang hidup itu, Pak, supaya selamat dunia akhirat itu cukup satu, Pak, taat sama Allah sama Rasulnya, gitu. Cuman supaya bisa taat kan harus ngerti ilmunya, apa yang harus ditaati, apa yang harus ditinggalkan, kan itu ya, Pak, ya. Harus tahu mana yang halal, mana yang haram,
Ya, kalau nggak tahu ya belajar. Sayangnya kita kadang-kadang kan males belajar secara detail. Jadi itu ya, kunci keberkahan adalah iman dan takwa. Kunci rahmat tadi adalah ketaatan, sama saja sebetulnya. Itu kuncinya. Tetapi ada hal-hal yang mengundang keberkahan. Yang contohnya adalah rizki yang halal. Ini hadis riwayat Muslim. Barang siapa mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Jadi jangan sampailah kita mengambil harta yang bukan haknya. Misalnya yang anu aja ya, yang apa sih yang sering dilakukan tapi kita nggak nyadar. Ngambil tanahnya saudara kita meskipun cuma sesenti gitu ya. Itu menjadi keberkahan kita hilang. Tanah apapun lah ya yang bukan hak kita, sekecil apapun yang bukan hak kita jangan kita ambil, karena itu menjadi tidak berkah. Termasuk zakat. Zakat itu bukan hak kita. Jadi kalau kita misalnya, saya sering kali ngomong ini ya, kita punya uang tabungan sudah setahun 100 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5 juta. Tabungan 100 juta, usia 1 tahun harus dikeluarkan 2,5 juta. Dan itu kotoran, kan? Kalau nggak dibuang itu kotoran, mengotori harga itu. Zakat artinya membersihkan dari apa? Dari kotoran. Jadi kita harus melihat bahwa zakat itu adalah yang mengotori harta kita. Itu bukan hak kita gitu. Tapi kan kadang-kadang iman Pak. Saya 2,5 juta kok ini bisa buat beli sepeda gunung kan? 2,5 juta sepeda gunung. Padahal itu menjadi tidak berkah, harta kita nggak berkah. Jadi keluarkanlah zakat. Terus yang kedua, memulai segala sesuatu dengan bismillah. Itu juga menjadikan berkah. Karena ada hadis, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.